Beliau adalah sosok yang luar biasa, bukan hanya dalam bidang akademisi, tetapi dalam bidang ketenagaan, kelembagaan, kerjasama, dan juga marketing. Beliau adalah Wakil Rektor 3 Universitas Kuningan, ialah Bapak Dr. Haris Budiman, SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Universitas Kuningan bersama saya Sipa Nurulia dalam program Uniku Rumah Kita. Baik, kali ini kita kedatangan Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Kuningan, ada Bapak Dr. Haris Budiman SHMH yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan, ketenagaan, kerjasama, dan juga marketing ya Pak. Betul. Sebelumnya apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Sipa sendiri? Alhamdulillah Pak. Oke. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti ini ya Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, jadi kali ini kita akan berbincang-bincang, mengobrol santai dengan Wakil Rektor 3 Universitas Kuningan yang akan menjurus kepada kemahasiswaan dan juga marketing, khususnya bagi teman-teman semua calon mahasiswa baru Universitas Kuningan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya lontarkan. Dan kita ketahui hari ini Universitas Kuningan sudah mulai membuka pendaftaran mahasiswa baru. Dan banyak sekali pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman semua di media sosialnya Universitas Kuningan mengenai pendaftaran lewat jalur khusus, Pak. Itu ada apa saja sih, Pak, gitu. Mungkin Bapak bisa menjawab dan memberitahu rekan-rekan semua yang ada di rumah. Baik, terima kasih Sipa. Sebelum saya menjawab pertanyaan Sipa, saya ingin mengucapkan dulu selamat ya kepada adik-adik siswa SMA kelas 12 yang kemarin sudah dinyatakan lolos seleksi SNPTN. Ya, mudah-mudahan itu adalah awal dari kesuksesan Anda semua. Dan kepada adik-adik yang belum dinyatakan lulus atau belum bersedia, belum diterima, jangan berkecil hati ya. Adik-adik tetap punya kesempatan, punya peluang untuk terus melanjutkan studi di perguruan tinggi yang adik-adik dambakan, gitu ya. Salah satu di antaranya adalah Universitas Kuningan ya, universitas yang sangat bereputasi dan sangat terkenal tidak saja di Jawa Barat tetapi juga di Indonesia. Pada tahun ini Uniku membuka kesempatan jalur PMB dengan dua cara, Sifa, yaitu melalui jalur biasa dan jalur khusus. Jalur biasa tentu kita terbuka untuk seluruh lulusan SLTA ya. Nah, untuk jalur khusus itu ada 3 yang kita buka. Yang pertama adalah jalur KIP kuliah. Kemudian yang kedua, jalur prestasi. Nih, jalur prestasi ini ada 2. Ada jalur prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Kemudian kita juga membuka jalur Hafiz Quran. Ya. Ini diberi kesempatan kepada adik-adik yang memiliki keterampilan hafal Quran, minimal 10 juz. Itu kita beri kesempatan untuk mendapatkan beasiswa kuliah di Universitas Kuningan. Itu kira-kira sifat jalurnya ya. Lalu Pak, untuk jalur khusus sendiri, kan tadi Bapak sudah menyebutkan ada 3 ya Pak ya? Ya. Ada KIP, ada prestasi dan juga Hafiz Al-Quran ya. Nah, itu tuh tahapan apa saja sih untuk rekan-rekan semua yang calon mahasiswa baru yang harus dilakukan gitu Pak? Oke, jadi tahapannya sederhana ya. Yang pertama adik-adik mendaftar ya. Mendaftarnya kolektif saja di sekolah, melalui guru BK atau melalui guru yang ditunjuk oleh sekolah, kolektif saja. Nanti kemudian setelah mendaftar wajib untuk mengisi formulir pendaftaran, diisi. Nah, POM itu kemudian dilampiri oleh berkas-berkas
berkas-berkasnya itu, dokumennya itu surat keterangan lulus, kalau belum punya ijazah, kalau sudah ada ijazah pakai ijazah, kemudian menggunakan pakai kartu keluarga, kemudian kalau sudah punya KTP pakai KTP, kalau belum punya KTP bisa menggunakan kartu siswa ya atau kartu data lainnya gitu ya. Itu kemudian nanti pom pendaftaran itu oleh guru akan dibawa ke kampus, ke Uniku, dan nanti adik-adik akan mendapatkan bukti pendaftaran dari guru ya. Nah, di bukti pendaftaran itu sudah tercantumkan username dan password. Nah, username dan password ini bisa adik-adik masukkan upload data ya, dokumen-dokumen yang diminta di bukti pendaftaran itu ya. Itu harus sendiri ya, tidak bisa kampus karena itu nah ini nanti itu dasar turunnya NIK ya atau nomor registrasi itu ya. Nah, di-upload di link admission@uniku.ac.id ya. Kemudian setelah itu di-upload semua berkas di situ, adik-adik tinggal nunggu pengumuman wawancara ya. Kalau melalui KIP kuliah nanti ada survei segala macam, kalau lewat prestasi cukup dengan wawancara saja. Kemudian setelah diwawancara, adik-adik tinggal menunggu pengumuman. Nah, kalau sudah dinyatakan lulus, baru registrasi. Registrasinya juga bisa online. Jadi sebenarnya daftar ke Uniku itu simpel, mudah, ya praktis, tidak harus keluar rumah gitu ya. Hanya daftar di sekolah, kemudian nanti upload data, bisa di rumah atau di rental, kemudian tunggu wawancara. Wawancaranya juga mungkin nanti dilakukan via Zoom atau Google Meet. Kemudian setelah itu nunggu nunggu pengumuman, dan kalau sudah dinyatakan lulus, lalu pengumuman itu baru kemudian nanti adik-adik registrasi. Nah, setelah registrasi selesai, maka sejak itu adik-adik sah menjadi mahasiswa Universitas Kuningan. Gitu sih Pak ya, tahapan-tahapannya. Nah, berarti Pak untuk 3 kategori itu berbeda ya Pak ya penyeleksiannya? Beda. Nah, untuk jalur Hafiz Quran sendiri, itu tuh ada penyeleksian di tes kah atau apa seperti itu Pak? Oh iya, nanti untuk Hafiz Quran itu dilakukan seleksi ya. Itu minimal kita memang menetapkan minimalnya itu 10 juz ya. Tapi kalau misalkan adik-adik punya kesempatan untuk juznya misalkan bisa kurang dari 10 misalkan, coba daftar sajalah, daftar saja ya. Nanti siapa tahu panitia akan membuat kebijakan-kebijakan khusus gitu ya. Itu kalau untuk prestasi kan ada 2 ya. Ada yang akademik, itu dilihat nilai rapot ya. Kalau yang non akademik, adik-adik harus menyiapkan sertifikat atau penghargaan sertifikat kejuaraan atau apa gitu ya, baik di bidang olahraga, seni, budaya, atau lain-lainnya, yang memang itu diakui gitu ya. Itu bisa digunakan ya. Itu bisa dilakukan. Nanti disampaikan saat wawancara itu. Dan yang menjadi perhatian saat ini, mungkin rekan-rekan semua menginginkan adanya beasiswa Pak. Nah, apalagi beasiswa bidik misi. Dan sekarang kita ketahui dengan beasiswa KIP ya Pak ya. Betul. Nah, untuk beasiswa bidik misi sendiri, itu sasarannya itu untuk siapa saja sih Pak gitu? Iya, dulu memang istilahnya beasiswa bidik misi ya. Sekarang diganti menjadi KIP kuliah gitu ya. Sasarannya adalah sebenarnya secara umum adalah adik-adik lulusan SLTA yang ingin kuliah di perguruan tinggi, berprestasi, tetapi kebetulan dari kalangan keluarga yang tidak mampu gitu ya. Nah, itu diberi kesempatan betul oleh pemerintah melalui KIP kuliah, silahkan daftar. Dan Uniku termasuk perguruan tinggi yang memang mendapatkan alokasi besar untuk KIP kuliah ini gitu ya. Jadi sasaran utamanya adalah dari adik-adik lulusan SLTA yang berprestasi ya, artinya memiliki nilai rapot bagus, kemudian
memiliki prestasi akademik yang bagus atau non akademik yang bagus, kemudian berangkat dari keluarga yang tidak mampu begitu. Itu diberi kesempatan seperti itu. Seperti yang tadi Bapak sebutkan, Uniku memiliki apa Pak? Alokasinya sangat tinggi ya Pak ya? Iya. Nah, untuk tahun kemarin Pak, kira-kira Uniku itu mendapatkan KIP itu berapa sih gitu untuk mahasiswanya? Betul. Tahun kemarin kita mendapatkan alokasi beasiswa KIP kuliah dan bidik misi, kan awalnya bidik misi, kemudian di pertengahan jadi KIP kuliah, itu sejumlah 391 mahasiswa ya. Itu jumlah itu adalah jumlah terbesar untuk di wilayah 3 Cirebon ya. Kita dibandingkan dengan beberapa perguruan tinggi di wilayah 3 itu terbesar, kita itu terbanyak gitu ya, sejumlah 391. Jadi adik-adik punya kesempatan banyak untuk bergabung di Uniku melalui jalur KIP kuliah ini. Ada tidak sih Pak beasiswa lain gitu untuk teman-teman semua yang menginginkan beasiswa selain beasiswa bidik misi ataupun KIP? Iya, banyak sekali beasiswa yang ada di Universitas Kuningan ya. Selain KIP kuliah yang tahun ini kita sedang perjuangkan alokasinya sekitar 500 orang. Kemudian kita juga mendapatkan alokasi beasiswa dari Bank Indonesia. Dari Bank Indonesia itu kemarin yang daftar sih ada sekitar 400-an, tapi nampaknya BI hanya memberikan alokasi sekitar 100-an. Ya, jadi ada beasiswa dari Bank Indonesia, kemudian beasiswa dari Pemprov, ya, kemudian dari pemerintah Kabupaten Kuningan, ada juga beasiswa dari Jarum Foundation, kemudian ada juga beasiswa dari pemerintah melalui Kemendikbud, ya, yang nanti disalurkan lewat LL Dikti. Kemudian ada juga beasiswa dari Basnas, baik Basnas Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan. Kemudian juga ada beasiswa dari lembaga, baik dari yayasan maupun dari Universitas Kuningan. Jadi sih Pak, kalau kita menghitung ya, kalau misalkan jumlah mahasiswa di Uniku yang baru itu ada 1.300, itu mayoritas setengahnya ya, hampir 700 mahasiswa itu dapat alokasi beasiswa gitu ya, dari KIP kuliah, dari BI, dari Basnas, dari Jarum Foundation, dari Pemprov, dari Pemda, dari berbagai inilah, dari berbagai ini. Jadi setengahnya mahasiswa yang kuliah di Uniku itu dapat beasiswa, dan itu jumlahnya besar sekali ya. Jadi seperti dari KIP kuliah itu ya, KIP kuliah itu mahasiswa dapat di pembayarannya selama 8 semester ditanggung ya sama pemerintah. Bayangkan 8 semester ditanggung sama pemerintah. Artinya kan dari awal sampai akhir selesai gitu ya. Kemudian kepadanya juga diberikan uang saku, uang operasional ya. Jumlahnya juga besar, sekitar 4.200.000 per semester. Bayangkan ya, sudah kuliah di gratis, kemudian dapat uang saku 4.200.000 per semester gitu ya. Kali 8 berapa tuh? Mahasiswa Uniku itu bisa beli laptop, bisa beli apa gitu, bahkan bisa bantu orang tuanya juga. Jadi ini betul-betul kesempatan emas bagi adik-adik ya yang tidak mampu, terutama ya. Jangan berkecil hati lah, jangan sampai patah semangat, terus kuliah, masuk ke Uniku. Nanti jalan kesuksesan akan semakin terbuka gitu. Ya, jadi untuk rekan-rekan semua, mungkin ada ya sih yang pesan yang ingin Bapak sampaikan gitu, supaya rekan-rekan semua nggak ragu gitu. Yuk masuk kuliah ke Universitas Kuningan. Ya, saya berpesan ke adik-adik ya, dimanapun berada, Uniku terbuka bukan saja bagi lulusan SLTA di Kabupaten Kuningan, tetapi bagi seluruh Indonesia. Setiap tahun banyak sekali adik-adik pelajar dari sekolah-sekolah dari luar Jawa ya, dari luar Kabupaten Kuningan yang kuliah di Universitas Kuningan. Jadi Uniku bukan lagi milik Kabupaten Kuningan, bukan lagi milik Jawa Barat, tetapi sudah menasional, sudah mendunia, dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi. Bahkan saat ini juga kita sudah melakukan berbagai kerjasama
dengan beberapa BUMN, beberapa perguruan tinggi swasta yang memang kita cobakan untuk menjadi kualitas daripada mahasiswa kita tidak jauh ketinggalan dengan mahasiswa-mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang lain. Ya, tetap semangatlah di Uniku. Ya, walaupun kampusnya di pinggir sawah, tetapi kualitasnya sama dengan perguruan tinggi di kota-kota besar, gitu. Ya, luar biasa sekali perbincangan kali ini ya Pak ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan telah hadir berbincang dengan kami di acara talk show Universitas Kuningan, di acara Uniku Rumah Kita. Dan semoga informasi yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua calon mahasiswa baru di Universitas Kuningan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uniku Jaya.